Baiklah, perkenalkan nama saya Leni Friska Tamba dengan NIM A1C1199035. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia organik yang berjudul Rancangan Sintesis Aspirin dan Asam Sinamat. Nah, yang pertama yaitu sintesis aspirin. Mana aspirin adalah salah satu jenis obat analgesik yang berfungsi sebagai pereda rasa sakit atau pereda nyeri. Terkadang orang yang menyebut aspirin dengan nama asam asetil salisilat. Aspirin mengandung bahan aktif yang disebut asam salisilat. Asetil adalah turunan sintesis dari senyawa salisin. Bahkan salisin dapat ditemukan secara alami terkandung dalam beberapa tanaman, terutama pada tanaman willow. Aspirin banyak digunakan sebagai analgesik dan banyak dijual di pasaran. Aspirin diklasifikasikan sebagai obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Dapat meredakan nyeri ringan hingga sedang, seperti nyeri otot, sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri akibat menstruasi. Obat ini juga biasa digunakan untuk mengobati pilek, demam, dan radang. Selanjutnya, pembuatan asam asetil salisilat. Proses pembuatan asam asetil salisilat yang digunakan adalah metode baru untuk sintesis asam asetil salisilat atau aspirin, yang terdiri dari pencampuran asetat anhidrat dan asam salisilat dalam perbandingan stoikiometri yang tepat dan kalsium oksida atau zinc oxide. Memperoleh hasil campuran asam asetil salisilat dan kalsium oksid atau zinc oxide dengan kandungan maksimum 2% asam salisilat bebas. Selanjutnya yaitu berikut beberapa cara atau metode dalam pembuatan sintesis aspirin. Yang pertama yaitu sintesis aspirin menurut Kolbe. Nah, di mana metode ini ditemukan oleh ahli kimia Jerman yang bernama Hermann Kolbe. Pada buatan ini, sodium penoksida dipanaskan bersama karbon dioksida dalam tekanan tinggi, lalu ditambahkan asam untuk membentuk asam salisilat. Asam salisilat yang didapatkan lalu direaksikan dengan asetat anhidrida dengan bantuan asam sulfat sehingga dihasilkan asam asetil salisilat dan asam asetat. Yang kedua yaitu sintesis aspirin setelah modifikasi sintesa Kolbe oleh Smith. Larutan sodium penoksida masuk ke dalam revolving heated ball mill yang memiliki tekanan vakum dan panas 130 derajat Celcius. Sodium penoksida berubah menjadi serbuk halus yang kering, kemudian dikontakkan dengan CO2 pada tekanan 700 kPa dan temperatur 100 derajat Celcius, sehingga membentuk sodium salisilat. Sodium salisilat dilarutkan keluar dari mil lalu dihilangkan warnanya dengan menggunakan karbon aktif. Kemudian ditambahkan asam sulfat untuk mengendapkan asam salisilat. Asam salisilat dimurnikan dengan sublimasi. Asam salisilat atau hidroksi asam benzoat merupakan senyawa bifungsional yaitu gugus fungsi hidroksil dan gugus fungsi karboksil. Asam salisilat dapat berfungsi sebagai fenol atau hidroksibenzena dan juga berfungsi sebagai asam benzoat, baik sebagai asam maupun sebagai fenol. Asam salisilat dapat mengalami reaksi esterifikasi. Bila direaksikan dengan anhidra, asam akan mengalami reaksi esterifikasi, menghasilkan asam asetil salisilat atau aspirin. Apabila asam salisilat direaksikan dengan alkohol atau metanol, juga mengalami reaksi esterifikasi menghasilkan ester metil salisilat atau minyak gondopuro. Yang kedua yaitu asam sinamat. Asam sinamat adalah senyawa kristal putih yang sedikit larut dalam air. Diklasifikasikan sebagai asam karboksilat tak jenuh. Secara alami terjadi di banyak tanaman. Senyawa ini mudah larut dalam pelarut organik. Asam sinamat merupakan salah satu senyawa aktif produk alam yang digunakan sebagai pengawet, pewangi dalam makanan, kosmetik, sabun, dan produk-produk formasi lainnya. Selain itu, asam sinamat dapat menghambat profil reaksi dari sel CaCO2 yang menyebabkan tumor. Sintesis asam sinamat dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Reaksi
Reaksi kondensasi Knopfenhagen sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Pada dasarnya, reaksi kondensasi Knoevenagel merupakan reaksi kondensasi antara suatu aldehid dan senyawa yang mempunyai hidrogen dengan dua gugus karbonil dengan menggunakan katalis suatu basah organik yang memiliki gugus amina amina. Sintesis asam sinamat dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen kurang lebih dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis dietil lamina. Nah, sekian penjelasan dari saya. Dari penjelasan saya di sini saya mengangkat 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan asam asetil salisilat dengan metode baru yang menghasilkan 2% asam salisilat bebas. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan ini karena ingin lebih tahu tentang proses pembuatan asam asetil salisilat. Di sini saya membaca literatur yang saya baca itu karena adanya pencampuran sehingga menghasilkan 2% asam salisilat tersebut. Nah, dan zat apa yang dicampurkan sehingga menghasilkan 2% asam salisilat? Dan yang permasalahan kedua yaitu asam salisilat O-hidroksi asam benzoat merupakan senyawa bifungsional yaitu gugus fungsi hidroksil dan gugus fungsi karboksil. Apa fungsi dari asam salisilat? Di sini saya mengangkat permasalahan ini karena asam salisilat memiliki berbagai fungsi sesuai dengan larutan apa yang direaksikannya. Dan permasalahan ketiga yaitu mengapa reaksi kondensasi Knoevenagel lebih sering digunakan daripada reaksi Perkin pada sintesis sinamat. Di sini saya mengangkat permasalahan ini karena ingin tahu lebih kenapa reaksi kondensasi Knoevenagel ini sering digunakan. Apakah reaksi ini mendapatkan hasil yang baik dibandingkan dengan reaksi Perkin? Sehingga saya mengangkat permasalahan ini. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.